Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, Yesus dahsyat, haleluya. Saya bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita percaya kita perlu Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Karena kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahkan firman Tuhan katakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, iya kan? Itu sebabnya kita ada di tengah-tengah dunia. Kita perlu semakin dekat dengan Tuhan, semakin lekat dengan Tuhan, sehingga yang pertama kita tidak terkontaminasi, yang kedua kita tetap kuat, dan yang ketiga kita keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengingatkan kita semua, mengajak kita semua untuk terus menjadi berkat buat rekan-rekan kita, teman-teman kita, keluarga kita, dengan cara membagikan kembali renungan singkat Bible and Coffee ini, sehingga apa yang menguatkan kita, memberkati kita, juga menguatkan dan memberkati setiap mereka. Dan bagi jemaat Tuhan yang mungkin belum subscribe atau belum mengklik lonceng daripada YouTube channel kita, maka bisa bantu untuk ingatkan supaya setiap hari kita bisa terus mendapatkan setiap renungan-renungan singkat yang saya bagikan melalui YouTube channel saya ini ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami hidupi, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan, kami perlu dibimbing dengan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga arah hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Karena kami percaya jika Yesus sudah merdekakan kami, maka kami benar merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih ada dalam Mazmur 119. Hari ini kita baca di ayat 147 sampai dengan 148. Mazmur 119 ayat 147 sampai dengan 148. Firman Tuhan bilang seperti ini: pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Lihat pemazmur, saudara. Pagi-pagi buta pemazmur bangun, bukan langsung sarapan. Iya kan? Pagi-pagi buta aku bangun, kata pemazmur, lalu aku langsung pegang handphone. No, saudaraku. Pagi-pagi buta aku bangun, lalu aku datang berteriak minta tolong. Saudara ini kasih dalam Tuhan, hidup itu tidak gampang, ya. Hidup itu tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu pertolongan. Sama-sama bilang sama saya butuh pertolongan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk memegang tangan kita sepanjang hari ini. Kita perlu pimpinan Roh Kudus agar kita tidak salah melangkah di sepanjang hari ini. Karena kita menjalani hari-hari yang Alkitab katakan, sudah dikasih dalam Tuhan, dunia sudah jatuh di dalam tangan si jahat. Dunia sudah ada di dalam tangan si jahat. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa kita seperti domba ditutus ke tengah-tengah kawanan serigala. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kalau enggak, kita akan jadi sama dengan dunia. Kita akan terkontaminasi, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita akan memiliki kelakuan-kelakuan serupa dengan orang-orang dunia. Itu sebabnya kita perlu dekat dengan Tuhan. Dan pemazmur mengajarkan kita, pagi-pagi buta, pagi-pagi aku bangun dan berteriak minta tolong. Untuk apa? Untuk Tuhan sertai aku. Karena aku, kata pemazmur selanjutnya, aku berharap kepada firman-Mu. Bahkan aku bangun, kata pemazmur, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Maka itu saya mengadakan, saudara dikasih dalam Tuhan, secara online, itu doa pagi online. Saya rindu agar setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani, baik melalui program Bible and Coffee ini, ya kan, maupun doa pagi online, itu selalu memulai hari-hari kita, melatih, saudara. Karena terbiasa. Mungkin saudara bilang, aduh Pak, terlalu pagi, udah bangun, saudara. Saudaraku, kita bisa karena terbiasa, ya. Kita terbiasa melakukan, maka itu menjadi sesuatu yang mudah buat kita. Karena kita udah terbiasa melakukannya. Tanpa engkau pasang alarm pun, kalau engkau sudah terbiasa, engkau akan bangun. Saudara yang dikasih dalam. Dan saya teramat percaya itu kita mulai dengan sebuah latihan. Kalau engkau hari-hari ini bangunnya siang, engkau hari-hari ini bangun juga langsung gerasak-gerusuk kerja, mandi kerja,
makan, engkau lupa merenungkan firman Tuhan, engkau lupa bersyukur. Ayo deh, saya ajak setiap kita, ayo mulai latihan yuk. Mulai buat suatu kebiasaan yang baru, saudaraku. Ini latihan gitu ya. Buat suatu kebiasaan yang baru sehingga kita tahu, oh, saya mesti belajar untuk mendahulukan Tuhan dalam kehidupan saya. Oh iya, saya perlu kerja, saya perlu cari uang. Tetapi saya tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Engkau mau jungkir balik kalau Tuhan bilang engkau gak dapat, saudara. Itu sebabnya kita perlu andalkan Tuhan. Karena dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan, ada yang namanya berhasil dan ada yang namanya beruntung. Itu dikhususkan, keberuntungan itu dikhususkan untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Pagi-pagi buta, kata pemazmur, aku bangun berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Jadi ketika kita bangun, kita datang sama Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Kita pegang sepanjang hari itu untuk kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu dasar hidup kita adalah firman. Itu sebabnya Yesus sudah mengajarkan kepada setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus memberikan contoh, saudaraku, dalam Markus 1 ayat 35. Dalam Markus 1 ayat 35 Yesus mengajarkan kepada kita, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kita. Yesus meninggalkan teladan, Yesus meninggalkan contoh buat setiap kita. Ayo kita ikuti, ayo lakukan. Kita pagi datang sama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta saya gak bisa bangun pagi, saya bangun. Oke, ketika engkau bangun pagi tetap engkau mesti cari Tuhan, gak masalah. Kenapa kita bangun pagi? Sederhana, supaya kita gak terburu-buru gitu loh, saudara. Iya kan, supaya jarak dengan waktu kita bekerja, waktu kita beraktivitas itu masih agak lama, masih ada jenjangnya gitu, masih ada jarak lah gitu, sehingga kita masih bisa merenungkan. Kita nggak terburu-buru untuk cuman sekedar baca Alkitab ngilangin rasa bersalah. Wah, itu yang bahaya. Apa yang kita dapati? Nggak ada lah. Makanya firman Tuhan itu perlu dibaca dan direnungkan, gitu loh, saudara. Bukan cuman sekedar dibaca, tetapi direnungkan. Iya kan, sehingga ada rema yang kita dapati. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita, ayo, supaya engkau tidak terburu-buru gitu, bergesa-gesa gitu kan, karena takut terlambat. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayolah cari Tuhan agak lebih cepat bangunnya. Aduh, agak berat Pak Pendeta, ayo latihan. Pasang alarmmu. Kalau alarm sudah bangun, karena engkau mau latihan. Jangan kau matikan alarmnya, kau tidur lagi. Nah, itu yang gak akan bisa membuat kita jadi memiliki pola yang baru. Ayo miliki pola yang baru. Kita buat hari-hari hidup kita untuk lebih mengandalkan Tuhan dengan membuka mata, merenungkan firman Tuhan, berteriak minta tolong sama Tuhan. Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang hari ini. We don't know, saudaraku. Tapi yang kita tahu, ketika kita menyerahkan hari ini kepada Tuhan, maka Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya, utamakan Tuhan dalam setiap hari kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Bapa, secara khusus hamba berdoa jika ada di antara umat Tuhan yang hari ini secara khusus mendengarkan firman Tuhan dan rindu untuk membuat suatu kebiasaan yang baru, memulai kebiasaan baru untuk membangun di pagi hari, merenungkan firman Tuhan sebelum mereka memulai segala sesuatunya. Dan jika itu ada di hati mereka, Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong setiap mereka. Sehingga mereka memiliki kembali ya Tuhan kebiasaan-kebiasaan yang baik, rutinitas yang membangun di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu, mereka yang hari ini mengambil komitmen, membuat sebuah keputusan untuk mengambil langkah, sesuatu kebiasaan yang baru mereka akan buat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong. Roh Kudus mampukan di dalam nama Yesus sehingga mereka mulai membangun hubungan dengan Engkau yang baik. Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa biarlah setiap mereka yang hari-hari sedang mengalami penderitaan, kesusahan, biarlah mereka selalu berteriak minta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan mereka yang sakit hari ini juga hamba berdoa, ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ayo latih hidup kita. Latih diri kita
untuk memulai hari bersama dengan Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Maka engkau akan lihat campur tangan Tuhan setiap hari nyata dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.